Halo semua, hari ini saya akan kembali belajar matematika diskrit. Nah, seperti biasa, materi yang akan saya pelajari hari ini berbeda dengan materi yang telah saya pelajari sebelumnya, atau materi yang sudah saya pelajari. Nah, materi yang akan saya pelajari hari ini adalah materi prinsip sarang merpati. Nah, untuk memulai kegiatan belajar saya hari ini, saya akan memulainya dengan membaca materi yang berkaitan dengan prinsip sarang merpati. Di sini sudah ada materi tentang prinsip sarang merpati yang saya dapat dari Menara Ilmu Matematika Diskrit Universitas Gadjah Mada yang berada di alamat matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Nah, untuk agar tidak terlalu lama, maka saya akan langsung ke materinya. Di sini kita ada 3 materi yang akan dipelajari. Yang pertama ada tentang prinsip sarang merpati itu sendiri, yaitu tentang prinsip dasar. Kemudian ada prinsipnya. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi dari prinsip sarang merpati tersebut. Nah, apa sih prinsip sarang merpati itu? Nah, di sini ada prinsip dasar dari sarang merpati. Jadi, misal jika ada 10 merpati yang dimasukkan ke dalam 9 sangkar merpati, maka ada 1 sangkar yang ditempati oleh setidaknya 2 merpati. Nah, teorema pertama menyatakan bahwa jika ada n+1 merpati yang dimasukkan ke dalam n sangkar merpati, maka ada 1 sangkar yang ditempati oleh setidaknya 2 merpati. Bukti dari teorema ini adalah sebagai berikut. Diketahui ada n+1 merpati dan n sangkar. Jika masing-masing sangkar terisi oleh 0 atau 1 inklusif merpati saja, maka jumlah total merpati yang telah menempati sangkar hanya sebesar kurang dari n. Dengan demikian, ada lebih dari 1 merpati yang belum masuk ke dalam sangkar. Jika masing-masing kotak hanya diisi oleh 1 ekor merpati, maka jumlah total merpati yang telah menempati sarang ada n merpati dan masih ada 1 merpati yang masih di luar sangkar. Jika 1 merpati tersebut dimasukkan ke dalam salah satu sangkar, maka akan terdapat 1 sarang yang terisi oleh 2 merpati. Nah, prinsip sarang merpati ini bisa diperumum, yaitu pada kasus umum merpati bisa diganti dengan objek dan sarang merpati diganti dengan perlakuan atau penempatan. Contohnya, dari 3 orang yang mengambil mata kuliah matematika diskrit 1, pasti ada 2 orang berjenis kelamin sama. Contoh yang kedua, dari 13 orang yang mengambil mata kuliah matematika diskrit 1, pasti ada 2 yang mempunyai bulan lahir yang sama. Contoh yang ketiga, jika ada 367 orang dalam satu ruangan, maka paling tidak ada 2 yang mempunyai tanggal lahir yang sama. Di sini kemudian ada contoh penggunaan dari prinsip sarang merpati tersebut, yaitu jika 6 bilangan bulat dipilih dari himpunan ini, suatu himpunan yang anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka ada 2 bilangan yang jumlahnya adalah 11. Buktinya apa? Buktinya, yang pertama pasangan bilangan jumlah 11 adalah, pertama kita lihat yang jumlahnya 11 adalah 1, 0, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6. Jadi ada 5 pasang bilangan yang setiap pasangnya berjumlah 11.
Kemudian dari 6 bilangan yang dipilih, pasti ada 2 bilangan yang berpasangan. Terbukti bahwa ada 2 bilangan jumlahnya 11. Kemudian ada lagi contoh selanjutnya, diberikan himpunan S, yaitu subset atau subhimpunan atau himpunan bagian dari himpunan 1,2,3 hingga 2N. Ini anggota-anggota himpunan tersebut yang terdiri dari N plus 1 anggota. Buktikan bahwa terdapat 2 anggota dari S yang saling prima. Buktinya diperhatikan bahwa 2 bilangan berurutan merupakan bilangan saling prima. Dibentuk pasangan-pasangan bilangan berikut. 1,2, 3,4, 5,6, hingga 2N-1 dan 2N. Jadi ada N pasangan bilangan. Karena S memuat N plus 1 anggota, maka ada 2 bilangan berpasangan yang semuanya anggota S. Terbukti S memuat 2 anggota yang saling prima. Kemudian ini ada teorema yang kedua, yaitu teorema yang merupakan perumuman dari teorema yang pertama tadi. Jadi jika ada K merpati yang dimasukkan ke dalam N sangkar merpati dengan K kurang dari N, maka paling sedikit terdapat 1 sangkar yang ditempati oleh setidaknya 2 merpati. Nah, ini benar ada contoh soal, ini juga ada contoh soal, ini juga contoh soal. Nah, kemudian ada contoh soal lagi, subhimpunan dan jumlah elemen-elemennya habis dibagi N. Diberikan subhimpunan A. Ini sama dengan himpunan A1, A2, AN dengan AI anggota dari Z bilangan bulat, di mana saat I lebih besar sama dengan 1 dan I kurang dari sama dengan N. Buktikan bahwa terdapat himpunan S subset A yang jumlah elemen-elemennya habis dibagi N. Buktinya dibentuk himpunan-himpunan AI sebagai berikut. AI sama dengan himpunannya hanya terdiri dari 1 anggota, yaitu AI, A1. Dan A2, yaitu himpunan yang terdiri dari 2 anggota, yaitu A1 dan A2. Dan A3, himpunan yang terdiri dari 3 anggota, yaitu A1, A2, A3. Dan seterusnya ada AN1, yaitu himpunan yang terdiri dari A1, A2, hingga AN-1. Kemudian ada AN, yaitu himpunan yang terdiri dari A1, A2, AN-1, dan AN. Kemudian dibentuk S1 sama dengan A1, S2 sama dengan A1 plus A2, S3 sama dengan A1 plus A2 plus A3, hingga seterusnya SN-1 sama dengan A1 plus A2 plus hingga AN-1, SN sama dengan A1 plus A2 ditambah hingga AN plus 1 plus AN. Jika ada SI yang habis dibagi N, maka S sama dengan A. I merupakan subhimpunan dari A yang jumlah anggota-anggotanya habis dibagi N. Jika tidak ada SI yang habis dibagi N, maka berdasarkan prinsip sarang merpati tersebut, terdapat SI dan SJ dengan I kurang dari J yang mempunyai sisa yang sama ketika dibagi N. Dengan demikian, SI min SJ habis dibagi N. Selanjutnya, untuk S sama dengan AI min AJ sama dengan himpunan AJ plus 1, AJ plus 2, hingga AJ, merupakan sebuah himpunan dari A yang jumlah anggota-anggotanya habis dibagi N. Kemudian ini ada contoh lagi, tunjukkan bahwa itu sebarang 5 titik yang terletak pada suatu persegi dengan panjang 1 cm, terdapat 2 titik dan jarak maksimal 1/2 akar 2 cm. Jadi di sini ada persegi, dan di mana di dalam persegi ini terdapat di sembarang 5 titik.
Jadi persegi ini panjangnya 1 cm. Nah, persegi tersebut kita bagi menjadi 4 persegi identik dengan panjang setengah cm. Karena ada 5 titik dan 4 persegi kecil, berdasarkan prinsip sarang merpati ada 2 titik yang terletak pada 1 persegi kecil. Dengan demikian, jarak 2 titik pada persegi kecil tersebut paling jauh adalah setengah akar 2 cm. Ini ada latihan soal. Kemudian ada prinsip dari Pigeon Principle, yaitu jika ada mn plus 1 burung yang dimasukkan ke dalam n sangkar, maka ada 1 sangkar yang berisi setidaknya m plus 1 burung. Buktinya yaitu akan dibuktikan dengan menggunakan reduksio ad absurdum. Andaikan setiap sangkar berisi paling banyak m burung. Dengan demikian, total burung yang ada dalam sangkar paling banyak ada mn burung. Kontradiksi dengan fakta bahwa burung yang dimasukkan ke dalam sangkar adalah mn plus 1. Maka terbukti bahwa ada 1 sangkar yang berisi setidaknya m plus 1 burung. Kemudian ada lagi, jika ada lebih dari mn plus 1 burung yang dimasukkan ke dalam n sangkar, maka ada 1 sangkar yang berisi setidaknya m plus 1 burung. Kemudian di sini ada fungsi floor dan fungsi ceiling. Diberikan bilangan real X. Floor dari X dinotasikan dengan seperti ini notasinya. Itu didefinisikan sebagai bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Ceiling dari X dinotasikan dengan seperti ini. Ini didefinisikan sebagai bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan X. Misal ada fungsi floor dari 2,5. Maka sesuai dengan definisi, yaitu bilangan bulat yang terbesar dan kurang dari atau sama dengan X, maka ini sama dengan 2. Tidak lagi kalau misal fungsi ceiling dari 2,7. Maka ini sama dengan 3. Berdasarkan definisi bahwa fungsi ceiling ini didefinisikan sebagai bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan X. Ini misal ada contohnya, misal fungsi floor dari min 3,14 itu sama dengan min 4 dan ceiling dari min 3,14 sama dengan min 3. Jadi sudah dijelaskan floor dari 2,52, ceiling dari 2,53. Dan floor dari 2021 adalah 2021 dan ceiling dari 2021 adalah 2021. Kemudian ada floor dari akar 7 sama dengan 2 dan ceiling dari akar 7 sama dengan 3. Ini ada sifat-sifatnya. Diberikan bilangan real X berlaku sifat-sifat bawah ini. Jadi misal yang ada 7 sifat. Nah, sifat yang pertama, fungsi floor ini kurang dari sama dengan X, kurang dari fungsi floor ditambah 1. Sedangkan fungsi ceiling min 1 kurang dari X, kurang dari sama dengan fungsi ceiling. Dan fungsi floor itu kurang dari sama dengan fungsi ceiling. Jika X anggota himpunan bilangan bulat, maka fungsi floor sama dengan fungsi ceiling. Jika X bukan bilangan bulat, maka fungsi floor X ditambah 1 sama fungsi ceiling X. Jika Y anggota himpunan bilangan bulat, maka berlaku fungsi floor dari X plus Y itu sama dengan fungsi floor dari X ditambah Y. Jika Y anggota
himpunan bilangan bulat, maka berlaku fungsi sharing dari X plus Y itu sama fungsi sharing dari X tambah Y. Ini ada prinsip PHP, ini adalah pigeonhole principle. Secara umum adalah jika M merpati ditempatkan pada N sangkar dengan M lebih besar dari N, maka terdapat paling sedikit satu sangkar yang berisi paling sedikit fungsi sharing dari M per N merpati. Buktinya, misalkan banyak merpati yang menghuni masing-masing sangkar kurang dari ini fungsi floor dari M per N. Berarti masing-masing sangkar memuat paling banyak fungsi floor M per N min 1 merpati. Akibatnya jumlah total merpati dalam sangkar paling banyak ada N dikali dalam kurung fungsi floor M per N, fungsi sharing M per N min 1 itu kurang dari N dikali M per N sama dengan M. Kontradiksi dengan banyaknya merpati dalam sangkar ada sebanyak M merpati. Maka terbukti terdapat paling sedikit satu sangkar yang berisi paling sedikit fungsi sharing dari M per N merpati. Kemudian jika M merpati ditempatkan pada N sangkar dengan M lebih besar dari N, maka terdapat paling sedikit satu sangkar yang berisi paling banyak fungsi floor dari M per N merpati. Misalkan banyak merpati yang menghuni masing-masing sangkar lebih dari fungsi floor M per N, berarti masing-masing sangkar memuat paling sedikit fungsi floor dari M per N plus 1 merpati. Akibatnya jumlah total merpati dalam sangkar paling sedikit ada N dikali dalam kurung fungsi floor dari M per N tambah 1, itu lebih besar dari N dikali M per N sama dengan M. Kontradiksi dalam banyaknya merpati dalam sangkar ada sebanyak M merpati. Jadi terbukti terdapat paling sedikit satu sangkar yang berisi paling banyak fungsi floor dari M per N merpati. Kemudian ada contoh, dalam suatu gedung terdapat 5 kelas. Jika terdapat 48 mahasiswa yang masuk ke dalam ruangan-ruangan tersebut, maka paling sedikit terdapat satu ruangan yang memuat minimal fungsi sharing dari 8 per 5 sama dengan 10 mahasiswa. Dalam satu gedung terdapat 5 kelas. Jika terdapat 48 mahasiswa yang masuk ke dalam ruangan-ruangan tersebut, maka paling sedikit terdapat satu ruangan yang memuat paling banyak fungsi floor dari 48 per 5 sama dengan 9 mahasiswa. Dan ini ada contoh, jika ada 150 burung yang dimasukkan ke dalam 60 sangkar, buktikan bahwa pasti ada satu sangkar yang berisi paling sedikit 3 burung, dan pasti ada satu sangkar yang berisi paling banyak 2 burung. Bukti ada sangkar yang berisi paling sedikit 3 burung. Andaikan setiap sangkar berisi kurang dari 3 burung, paling banyak 2 burung. Dengan demikian, banyak burung dalam sangkar ada paling banyak 2 kali 60 sama dengan 120 burung. Kontradiksi dengan banyak burung yang dimasukkan dalam sangkar ada 150 burung. Jadi terdapat sangkar yang berisi paling sedikit 3 burung. Kemudian bukti ada sangkar yang berisi paling banyak 2 burung. Andaikan setiap sangkar berisi lebih dari 2 burung, paling sedikit 3 burung. Dengan demikian, banyak burung dalam sangkar ada paling sedikit 3 kali 60 sama dengan 180 burung. Kontradiksi dengan banyak burung yang dimasukkan ke dalam sangkar ada 150 burung. Jadi terdapat sangkar yang berisi paling banyak 2 burung. Ini ada latihan-latihan soal. Kemudian sabar. Ini ada latihan soal, yaitu pertama ada aplikasi dari prinsip tersebut pada hubungan pertemanan dan relasi.
Kemudian ada aplikasi pada hubungan pertemanan sama pertemanan atau relasi. Dan ada aplikasi pada teori himpunan. Nah, ada aplikasi teori himpunan ini diberikan himpunan A sama dengan himpunan dari AI, di mana 11 kurang dari sama dengan AI, dan AI kurang dari sama dengan 99, dengan I sama dengan 1,2 sampai 10. Buktikan bahwa A mempunyai dua himpunan tak kosong yang saling asing, dan jumlah elemen-elemen yang sama. Nah, perhatikan bahwa banyaknya himpunan bagian tak kosong dari A ada sebanyak 2/10-1, sama 1023 himpunan bagian. Karena kalau keseluruhan himpunan bagian ada 2/n, jadi 2/10, yaitu sudah termasuk dalam himpunan kosong itu sendiri. Karena di sini yang ditanyakan adalah banyaknya himpunan bagian tak kosong, maka dikurangi 1. Jadi ada 1023 himpunan bagian. Jadi diperhatikan bahwa jumlah elemen terkecil yang mungkin adalah 11, sedangkan jumlah elemen-elemen terbesar yang mungkin adalah 90 ditambah 91 ditambah 92 tambah 93 tambah 94 tambah 95 tambah 96 tambah 97 tambah 98 tambah 99 sama dengan 945. Dalam demikian, ada sebenarnya 935 kemungkinan jumlah elemen-elemen dari 1023 himpunan bagian. Berdasarkan prinsip sarang merpati, terdapat dua himpunan tak kosong A dan B berbeda dan saling asing, yang jumlah elemen-elemennya adalah sama. Himpunan A dan B tersebut belum tentu saling asing, tetapi himpunan A1 sama dengan A min A iris B, dan B1 sama B min A iris B adalah dua himpunan yang saling asing. Lebih lanjut, himpunan A1 dan B1 keduanya bukan merupakan himpunan kosong. Jadi terbukti bahwa terdapat dua himpunan subhimpunan tak kosong yang saling asing dari A yang mempunyai jumlah elemen yang sama. Nilai aplikasi pada teori bilangan, yaitu teorema kecil Fermat. Jika P merupakan bilangan prima dan A bilangan bulat yang tidak habis dibagi P, maka A pangkat P min 1 habis bagi P. Buktinya sebelumnya akan dibuktikan bahwa kumpulan bilangan-bilangan 1,2 hingga P-1 dan A,2A hingga P-1A adalah kumpulan bilangan yang sama dalam modulo P. Untuk buktinya akan dibuktikan bukti tidak langsung. Andaikan kumpulan bilangan A,2A hingga P-1A berbeda dan kumpulan bilangan-bilangan 1,2 hingga P-1. Jadi pertama diandaikan dulu bahwa ini berbeda dengan ini. Kemudian maka terdapat bilangan pada kumpulan A,2A hingga P-1A yang tidak muncul pada A,2A hingga P-1A. Berdasarkan prinsip sarang merpati terdapat X dan Y dengan 1 kurang dari sama dengan X kurang dari Y kurang dari sama dengan P-1 yang memenuhi AY kongruen AX modulo P. Yang berakibat P habis membagi AY min X. Mengingat P merupakan bilangan prima yang tidak habis membagi A, maka diperoleh P habis membagi X min Y. Mengingat 1 kurang dari sama dengan X kurang dari Y kurang dari sama dengan P min 1 diperoleh X min Y sama dengan 0. Kontradiksi dengan X kurang dari Y. Dengan demikian terbukti bahwa kumpulan bilangan-bilangan 1,2 hingga P-1 dan A,2A hingga P-1A adalah kumpulan bilangan yang sama dalam modulo P. Dan demikian diperoleh A dikali 2A dikali 3A hingga
dikali P-1A 91 dikali 2 kali 3 kali P-1 mod P ini kongruen. Bukan sama dengan kongruen dengan 1 kali 2 kali 3 dikali hingga P-1 mod P. Kemudian berarti A pangkat P-1 dalam kurung P-1 faktorial itu kongruen dan dalam kurung P-1 faktorial mod P. Kemudian ada aplikasi pada teorema sisa Cina, pada teori polinomial, yaitu diberikan polinomial Px dan Qx dan koefisien bilangan real dan derajat berturut-turut adalah 6 dan 3 serta mempunyai Px kurang dari Qx dikuadratkan tambah Qx plus X kuadrat min 6. Untuk setiap X, jika diketahui semua akar-akar dari Px adalah bilangan real, buktikan bahwa terdapat dua akar dari Px, katakan alfa dan beta dengan mutlak dari alfa min beta kurang dari sama dengan 1. Buktinya, diperhatikan bahwa untuk setiap X berlaku Px kurang dari dalam kurung Kx plus setengah dikuadratkan plus X kuadrat min 25 per 4. Selanjutnya, jika U merupakan akar dari Px, maka berlaku 0 sama dengan PU kurang lebih besar dari QU plus setengah dipangkatkan plus U kuadrat min 25 per 4 yang berakibat mutlak U kurang dari 5 per 2. Dengan demikian U itu anggota dari U ini dari 5 per 2 hingga 5 per 2 nilainya. Dengan 5 per 2 hingga 5 per 2 itu masuk ke dalam range dari nilai U ini. Jadi akar-akar dari Px terletak pada interval dengan panjang 5 unit. Berdasarkan prinsip sarang merpati dapat dua akar dari Px yang terletak pada interval dengan panjang 1 unit. Sehingga bukti selesai. Kemudian ada contoh soal dan daftar pustaka. Nah, karena sudah saya selesai membaca materi tentang prinsip sarang merpati, kemudian saya akan melanjutkan ke membaca rangkuman dari apa yang telah saya baca dan pelajari, yaitu tentang prinsip sarang merpati yang diambil juga dari website matematikadiscrete.mipa.ukm.ac.id. Di sini ada rangkumannya, ini hanya rangkuman secara singkat. Jadi perhatikan kasus ketika terdapat lebih banyak merpati dibandingkan sarangnya. Sebagai contoh, jika ada 10 merpati yang dimasukkan ke dalam 9 sangkar merpati, maka terdapat sangkar yang ditempati oleh setidaknya 2 merpati. Secara umum teorema berikut berlaku. Teoremanya, jika ada n plus 1 merpati yang dimasukkan ke dalam n sangkar merpati, maka terdapat sangkar yang ditempati oleh setidaknya 2 merpati. Buktinya diketahui ada n plus 1 merpati dan n sangkar. Jika masing-masing sangkar terisi oleh 0 atau 1 inklusif, batas saja, maka jumlah total merpati yang telah menempati sangkar hanya sebesar kurang dari n. Dan demikian ada lebih dari 1 merpati yang belum masuk ke dalam sangkar. Jika masing-masing kotak hanya diisi, ini kotak ini adalah sangkar, hanya diisi oleh 1 ekor merpati, maka jumlah total merpati yang telah menempati sarang ada n merpati. Dan masih ada 1 merpati yang masih di luar sangkar. Jika 1 merpati tersebut dimasukkan ke dalam salah satu sangkar, maka akan terdapat 1 sarang yang terisi oleh 2 merpati. Pada kasus umum, merpati bisa diganti dengan objek dan sarang merpati diganti dengan perlakuan atau penempatan. Contohnya seperti yang sudah saya tadi baca, yaitu jika akan dipilih 6 bilangan bulat dari himpunan ini, himpunan 1 hingga 10, yang anggotanya 1 hingga 10, dapat ditunjukkan bahwa bagaimanapun cara pengambilannya, selalu terdapat 2 bilangan yang jumlahnya adalah 11. Hal ini dapat dilihat dari algoritma berikut. Pasangan bilangan jumlah 11 adalah ini.
1,0, 10, 2,9, 3,8, 4,7, 5,6. Jadi ada 5 pasang bilangan, setiap pasangan berjumlah 11. Menggunakan analogi sarang merpati, terdapat 6 merpati akan menempati 5 sarang. Hal ini sama saja mengatakan bahwa dari 6 bilangan dipilih pasti ada 2 bilangan yang berpasangan. Misal kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada 2 bilangan yang berpasangan yang jumlahnya adalah 11, 1, 5,6. Jadi terbukti bahwa ada 2 bilangan jumlahnya 11. Kemudian saya akan melihat-lihat contoh soal yang lain yang diambil juga dari website matematikadiskret.unipad.ugm.ac.id. Di sini terlihat ada 5 soal tentang prinsip sarang merpati. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Di sini terdapat 51 bilangan yang dipilih dari bilangan bulat antara 1 dan 100 secara inklusif. Maksudnya 1 dan 100 termasuk di dalamnya. Buktikan bahwa terdapat 2 bilangan yang dipilih adalah berurutan. Dari 100 bilangan tersebut akan dibagi menjadi 50 partisi atau kelas-kelas. Yaitu pertama ada 1,2, kemudian ada 3,4, hingga yang terakhir ada 99,100 sebagai sarang merpati. Selanjutnya dipilih 51 bilangan sebagai merpati. Dan menggunakan prinsip sangkar burung maka terdapat fungsi seiring dari 51 dibagi 50 sama dengan 2 bilangan yang berurutan. Terbukti bahwa jika 51 bilangan yang dipilih dari bilangan bulat antara 1 dan 100 secara inklusif, maka terdapat 2 bilangan dari bilangan bulat yang dipilih adalah berurutan. Dan kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu diberikan himpunan A yang terdiri atas 20 bilangan diambil dari himpunan S yang anggotanya 1, 4,7 hingga 100. Buktikan bahwa setidaknya ada 2 bilangan yang dipilih dari A berjumlah 104. Dengan melihat pola dari himpunan S, jelas bahwa S ini membentuk barisan AN sama dengan 3N-2 untuk setiap N anggota dari 1,2,3 hingga 34 dari himpunan ini. Jika AI dan AJ adalah 2 buah bilangan dipilih dari S yang memiliki jumlah 104, maka diperoleh 3I-2 plus 3J-2 sama dengan 140. Maka 1 plus J sama dengan 36. Artinya penataan pada soal akan ekuivalen dan menunjukkan terdapat 20 bilangan dipilih dari 1,2,3 hingga 34, maka ada 2 bilangan yang jumlahnya 36. Selanjutnya akan ditunjukkan jika 20 bilangan dipilih dari himpunan 1,2,5 hingga 34, maka ada 2 bilangan yang jumlah 36. Pasangan bilangan jumlah 36 yaitu yang pertama ada pasangan 2,34, 3,31 hingga yang terakhir ada 17,19. Didapat ada 16 pasang bilangan yang setiap pasangannya berjumlah 36. Artinya dari 20 bilangan yang dipilih pasti ada 2 bilangan yang berpasangan memiliki jumlah 36. Dan demikian terbukti bahwa himpunan A terdiri ada 20 bilangan diambil dari himpunan S, yaitu 1,4,7 hingga 100, maka setidaknya ada 2 bilangan dipilih dari A berjumlah 104. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga diberikan himpunan A, ini pembahasannya panjang, itu subhimpunan dari 1,2,3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan satu anggota A dan koordinatas A sama dengan 5. Buktikan bahwa pasalnya dua anggota berbeda dari A jumlahnya habis bagi 2. Yang kedua, buktikan bahwa pasalnya dua anggota berbeda yang dari A jumlahnya habis bagi 3. Yang ketiga, selidiki apakah pasti ada dua anggota berbeda dari A dan jumlahnya habis bagi 6. Jika tidak, berikan penyakalnya. Yang keempat, jika diberikan himpunan B subset dari himpunan yang tadi 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan satu itu anggota B dan koordinatas B adalah N. Tentukan bilangan terkecil N sehingga pasal dua anggota berbeda dari B yang jumlahnya habis bagi 6. Pembahasannya diambil sembarang A, B anggota A dengan 2 habis bagi A plus B. Maka banyaknya pasangan A, B yang memenuhi adalah 1,3, 1,5, 1,7, 1,9, 2,4, 2,6, 2,8, 4,6, dan seterusnya. Sehingga dari ini diperoleh banyaknya pasangan A, B ada 24 pasangan. Karena satu itu anggota A dan koordinatas A sama dengan 5, akan dipilih secara acak 4 anggota sisanya. Berdasarkan ilustrasi di atas, pasangan-pasangan yang termuat di A, maka dapat disimpulkan bahwa dua anggota yang berbeda dari A jumlahnya habis bagi 2. Keterangannya, jika dari 4 bilangan terpilih ada bilangan ganjil, maka akan dibacakan bilangan ganjil lainnya atau 1. Jika dari 4 bilangan terpilih adalah bilangan gelap, maka bilangan gelap berbeda akan berpasangan. Tentu yang kedua, diambil sebarang A, B anggota A dengan 3 habis bagi A plus B. Maka banyaknya pasangan A, B yang memenuhi adalah 1,2, 1,5, 1,8, 2,4, 2,7, 3,6, 3,9, dan seterusnya. Diperoleh banyaknya himpunan pasangan A, B ada 24 pasangan. Dari ilustrasi di atas, pasti ada dua anggota berbeda dari A yang jumlahnya habis bagi 3. Keterangannya, andaikan A kongruent dengan 1 mod 3, maka A akan dipasangkan dengan B kongruent dari 2 mod 3. Andaikan A kongruent dengan A 0 mod 3, maka A akan dipasangkan dengan B kongruent dari 0 mod 3. Kemudian yang ketiga, diambil sebarang A, B anggota A dengan A 6 habis bagi A plus B. Maka banyaknya pasangan A, B memenuhi adalah 1,5, 2,4, 3,9, 4,8, dan 5,7. Dikarenakan terlalu sedikit pasangan memenuhi kondisi tersebut, maka besar kemungkinan pasti ada dua bilangan dipilih dari A habis bagi 6 tidak terpenuhi. Sebagai contoh, jika dengan anggotanya adalah A sama dengan dari 1,2, 3, 6,7, maka jelas terdapat dua bilangan berbeda yang dipilih dari A yang habis bagi 6. Kemudian yang untuk soal yang keempat, pandang menjawab pada jawaban yang C, yaitu yang ketiga. Untuk N sama dengan 5 tidak memenuhi, akan diselidiki untuk N lebih dari 5. Jika dibentuk B dengan koordinatas B sama dengan 6, masih bisa ditemukan bahwa tidak terdapat dua bilangan berbeda yang habis bagi 6. Sebagai contoh, jika B dan anggotanya adalah B, itu anggotanya adalah 1,2, 3, 6, 7, 8, maka jelas tidak terdapat dua bilangan berbeda yang dipilih dari B yang habis bagi 6. Perhatikan bahwa bilangan yang tersisa yang dipilih dari B di atas adalah 4,5,9. Di mana jika diambil salah satu dari 3 bilangan tersebut, pasti akan ditemukan dua bilangan berbeda yang dijumlahkan habis bagi 6. Maka nilai N terkecil adalah 7. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Diberikan himpunan A dengan A dengan anggotanya AN dengan AN sama dengan kombinasi dari 2021 N dengan N sama dengan 0, 1, 2 hingga 1010. Pembuktian bahwa ada sedikitnya 253 anggota A yang mempunyai sisa yang sama ketika dibagi 4. Bahasanya misal I adalah himpunan yang berisikan bilangan yang bersisa I jika dibagi 4 dengan I subset dari A. Diutus setiap I sama 0,1,2,3. Katakan A sebagai kumpulan merpati dan koordinatas A sama 1010 dan I sebagai sangkar. Maka berdasarkan prinsip sarang burung, satu sangkar paling sedikit berisi fungsi floor dari 1010 per 4 sama dengan 2 fungsi sailing up
dari 1010 per 4 sama dengan 253 merpati. Jadi terbukti bahwa setidaknya ada 253 anggota A yang punya sisa yang sama ketika dibagi 4. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang terakhir, ke soal yang kelima. Diketahui A sama dengan himpunan ini 1,2, 3, 4, 5, 6. Itu masing-masing I sama dengan 1,2 hingga 2021. Diberikan fungsi FI dari A ke A, yaitu merupakan fungsi bijektif. Apakah benar? Terdapat 1 kurang dari sama dengan I kurang dari J kurang dari K kurang dari sama dengan 2021 yang menilai FI sama dengan FJ sama dengan FK. Jelaskan. Pembahasannya diketahui A adalah himpunan dari yang anggota-anggotanya 1,2, 3, 4, 5, 6. Itu masing-masing I sama dengan 1,2 hingga 2021. Dengan FI itu dari A ke A dan FI adalah fungsi bijektif. Karena FI adalah fungsi dari A ke A dan fungsi bijektif, maka ada sebanyak 6 faktorial. Sama 720 kemungkinan pemetaan yang berbeda dari domain ke domain. Dari domain ke domain. Andaikan terdapat I, J, K, demikian sehingga 1 kurang dari sama dengan I, kurang dari J, kurang dari K, kurang dari sama dengan 2021, maka banyak fungsi pemetaan yang akan memetakan ketepatan sama ada sebanyak 2 kali 6 faktorial per 1, sama dengan 1441. Dan menggunakan prinsip sarang burung ada setidaknya fungsi Scaling dari 1441 per 720. Sebenarnya 3 fungsi yang melakukan pemetaan yang sama. Dinamika terdapat 1 kurang dari sama dengan I, kurang dari J, kurang dari K, kurang dari sama dengan 2021 yang memenuhi FI sama dengan FJ sama dengan FK. Ini adalah soal yang terakhir dari tutorial prinsip sarang merpati yang diambil dari website matematikadiskret.unpad.ugm.ac.id. Nah, karena saya sudah membaca materi yang secara panjang lebar, kemudian juga sudah membaca rangkuman dari materinya, nah, dan juga saya telah membaca dan sedikit membahas tentang soal-soal latihan dan pembahasannya tentang prinsip sarang merpati, maka kegiatan belajar saya hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, sehingga karena saya sudah membaca materi, membaca rangkuman, serta melihat dan membahas soal latihan dan pembahasannya, maka kegiatan belajar saya hari ini saya cukupkan dan akhiri sampai di sini saja. Saya ucapkan sekian dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.